Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa di DPRD Palopo memanas, massa rusak gedung dan terlibat bentrok dengan polisi. Seorang pelajar ditangkap karena membawa sajam saat demo di Pangkep. Kejari Pangkep menetapkan Kasih Pemasaran Bank BUMD AF sebagai tersangka korupsi kredit konstruksi. Seorang siswa SMK di Kabupaten Goa dikeroyok oleh sekelompok pelajar lain hingga kejang-kejang. Warga berhasil menangkap 3 pelaku dan kemudian diserahkan ke polisi. Seorang siswa SMK yang sedang mengendarai motor di Jalan Tumanurung, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, tiba-tiba diserang oleh kelompok pelajar dari sekolah lain. Korban berinisial MI dipukul, ditendang, diinjak, bahkan dihantam dengan helm hingga membuatnya kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Warga sekitar melerai pengeroyokan dan menangkap 3 pelaku pengeroyokan. Ketiga pelaku lalu diserahkan ke Polres Goa. Diduga pengeroyokan ini dipicu dendam antar sekolah. Naasnya MI jadi korban salah sasaran. Mereka ini diduga ada dendam sehingga dan pada saat ketemu di jalan langsung terjadi pengeroyokan. Ada berapa sementara yang diamankan ini? Ada 3 orang, itu pun kami sedang faktakan apakah benar dia melakukan atau tidak, dan atau ada pelaku lain. Ini sementara kami lakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pihak sekolah. Ketiga pelaku diperiksa secara intensif di Polres Goa. Polisi masih mengejar pelaku lain yang terekam kamera pengawas. Sementara itu korban dirawat di Rumah Sakit Syekh Yusuf. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang pelajar SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tewas setelah motor yang dikendarainya ditabrak pengendara lain yang melaju kencang dari arah belakang. Korban tewas di lokasi kejadian, sementara 3 orang lainnya alami luka kritis. Seorang remaja pelajar SMA berusia 17 tahun tewas setelah motor yang dikendarainya ditabrak pengendara lain yang melaju kencang dari arah belakang di Jalan Danau Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 3 orang lainnya juga alami luka parah dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Sementara motor keduanya yang terlibat tabrakan dalam keadaan ringsek parah. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai pelajar SMA dan rekannya yang berboncengan ditabrak pengendara motor lain yang melaju kencang. Karena hilang kendali, motor menabrak bagian belakang motor korban hingga terseret. Untuk peristiwa kejadian laka tersebut, sementara kami adakan penyelidikan terkait dengan kasus laka lantas tersebut. Informasi dari TKP yaitu bertabrakan. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polres Goa. Melaporkan dari Kabupaten Sulawesi Selatan. Kepala Seksi Pemasaran Bank BUMD berinisial AF ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kredit konstruksi. Perbuatan AF menyebabkan negara merugi 1,5 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Pangkep menetapkan Kasih Pemasaran Bank milik BUMD berinisial AF kasus korupsi kredit konstruksi. Setelah penetapan itu, AF akan dititipkan di Rumah Tahanan Kelas 2B Pangkep. Tersangka memberikan rekomendasi pengajuan kredit di Bank BUMD atas permohonan CV Alif untuk 2 proyek di Pangkep. Kedua proyek tersebut dianggarkan dalam APBD Pangkep tahun 2022 dan 2023. 2 proyek itu adalah talut pengamanan sungai Tekolabua di Kecamatan Pangkajene dan pekerjaan jaringan distribusi dan sambungan rumah desa Kasilowe, Kecamatan Lebakang. Dalam aksinya, AF merekayasa surat laporan kunjungan atau supervisi atas 2 proyek tersebut. Tersangka juga menurunkan blokir saldo rekening giro milik CV Alif yang mengakibatkan saldo untuk pembayaran kredit bisa ditarik pengurus CV Alif berinisial MD.
terkait kegiatan kredit ini. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dari beberapa saksi yang sudah dipanggil oleh Kasubdisus, kita menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, terutama dalam hal pengembalian dana kredit yang telah dikucurkan oleh salah satu bank milik daerah ini, sehingga akhirnya kita dapat menentukan tersangkanya. Untuk saat ini kami baru menetapkan 1 orang tersangka dari pihak bank daerah tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan berdasarkan pengembangan yang kami lakukan akan ada tersangka-tersangka baru. Kejari Pangkep menyita uang lebih dari 300 juta rupiah dari tersangka untuk dikembalikan ke negara. Akibat ulah AF, negara merugi 1,2 miliar rupiah. Penyelidikan kasus ini masih terus berlanjut untuk mendalami kemungkinan adanya tersangka baru. Atas perbuatannya, AF dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Unjuk rasa di depan kantor DPRD Palopo memanas. Massa dan polisi saling serang. Sejumlah fasilitas di kantor DPRD pun rusak. Kericuan ini juga berimbas kemacetan panjang di Jalan Trans Sulawesi. Suasana di kantor DPRD Palopo pada Senin sore mencekam. Demonstran melempari gedung sehingga beberapa fasilitas kantor DPRD rusak. Tak berhenti sampai di situ, massa dan polisi juga saling serang. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstran yang merusak fasilitas kantor DPRD. Namun tembakan gas air mata dibalas lemparan batu. Wakil Wali Kota Palopo Ahmad Syarifuddin Daud menyayangkan insiden ini. Menurutnya, unjuk rasa seharusnya disampaikan lewat aspirasi bukan dengan cara vandalisme. Adik-adik baru kita berjalan, kita kasih contoh lah, kita jaga kampung ini. Kasihan kan ini kita bangun pakai rakyat. Kalau ada tuntutannya kan kita diskusi sama-sama kan. Dalam unjuk rasa, massa menuntut pencopotan Kapolri dan meminta pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan mewah anggota DPR. Kericuhan ini juga berimbas terhadap lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi yang mengalami kemacetan panjang. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Seorang pelajar ditangkap polisi saat ikut aksi unjuk rasa di depan Mapores Pangkep. Pelajar itu ditangkap karena membawa senjata tajam, busur, dan 6 anak panah di dalam tasnya. Di tengah unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Mapores Pangkep, seorang pelajar SMA berinisial AR yang berada di barisan pendemo ditangkap polisi. Ia ketahuan membawa senjata tajam celurit, busur, serta 6 anak panah yang disimpan di dalam tasnya. AR langsung dibawa ke Polres untuk diserahkan ke unit reskrim dan diproses secara hukum. Sedang melaksanakan unjuk rasa di depan kantor Mapolres Pangkep, ditemukan seorang lelaki berinisial AR yang berumur 16 tahun itu sedang menguasai atau membawa senjata tajam celurit beserta busur dan anak busur sebanyak 6 batang. Atas kepemilikan senjata tajam, AR terancam pidana 10 tahun penjara karena ia dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Sementara itu, massa tetap melanjutkan unjuk rasa dengan membakar ban, menutup akses jalan, serta orasi. Dalam unjuk rasa, demonstran menyoroti isu darurat demokrasi dan menuntut pembatalan tunjangan mewah anggota DPR. Setelah itu, demonstran lanjut bergerak ke kantor DPRD Pangkep untuk menyuarakan aspirasi. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.